Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Fitdia dengan NIM 18105111121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan metode Random Forest dan KNN pada analisis sentimen pengguna Twitter mengenai promo Gojek. Topik pembahasan pada kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Latar belakang yang pertama adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu berbagai tren dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti aktivitas penggunaan layanan transportasi online yang tumbuh signifikan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan penyedia jasa transportasi online berinovasi dan membuat harga promo yang dapat menarik minat pelanggan. Harga promosi yang ditawarkan biasanya lebih murah dari harga reguler yang memiliki tujuan untuk meningkatkan minat pembeli terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Salah satu perusahaan yang menyediakan harga promo adalah Gojek. Lalu aplikasi Gojek sangat menguntungkan namun juga memiliki sisi negatif. Salah satunya tidak meratanya pemberian harga promo. Hal ini menimbulkan respon yang beragam yang dapat dilihat melalui media sosial. Salah satunya adalah Twitter. Jutaan tweet di Twitter dapat digunakan untuk mengekstrak informasi yang berguna untuk berbagai bidang. Salah satu informasi yang dapat diperoleh dari analisis data Twitter adalah sentimen orang tentang suatu topik. Dalam penelitian ini, dataset Twitter akan digunakan dan dianalisis menggunakan pembobotan TF-IDF. Selanjutnya, data tweet akan diklasifikasikan menggunakan metode Random Forest dan KNN yang memberikan deteksi positif dan negatif pada tweet. Lalu penulis akan membandingkan di antara metode tersebut, metode manakah yang lebih baik untuk mengolah data promo Gojek pada Twitter. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan dan perbandingan metode Random Forest dan KNN untuk melakukan analisis sentimen. Yang kedua, bagaimana hasil dari analisis sentimen pada Twitter terhadap opini masyarakat mengenai promo Gojek. Tujuan penelitian yang pertama adalah menerapkan dan membandingkan metode Random Forest dan KNN dalam melakukan analisis sentimen. Yang kedua, mengetahui hasil dari analisis sentimen pada Twitter terhadap promo Gojek dengan menggunakan metode Random Forest dan KNN. Manfaat penelitiannya yaitu adalah mengetahui cara kerja metode Random Forest dan KNN dalam melakukan analisis sentimen. Yang kedua, mendapatkan informasi akan sentimen opini publik terhadap promo Gojek. Yang ketiga, mengetahui perbandingan metode Random Forest dan KNN dalam mengklasifikasikan data. Ruang lingkupnya yang pertama ada data yang digunakan adalah tweet berbahasa Indonesia tentang promo Gojek. Yang kedua, metode klasifikasi yang digunakan adalah Random Forest dan KNN. Sentimennya juga akan dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Terus jumlah tweet yang digunakan sebanyak 453 tweet. Terus bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Dan luaran yang diharapkan adalah dari penelitian ini sebuah komparasi yang akan membuktikan manakah yang lebih baik di antara metode Random Forest dan KNN terhadap sentimen mengenai promo Gojek. Tinjauan pustaka yang pertama ada promo, yaitu merupakan suatu persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk mendorong pembelian produk secara langsung atau meningkatkan jumlah yang akan dibeli pelanggan. Yang kedua ada Gojek, yaitu sebuah perusahaan teknologi Indonesia yang menyediakan transportasi melalui layanan ojek. Terus perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Yang ketiga ada Twitter, yaitu jejaring sosial yang pertama kali diluncurkan pada bulan Juli 2006 dan saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Yang keempat ada data mining, yaitu proses yang menggunakan salah satu teknik pembelajaran komputer atau machine learning untuk menganalisis dan mengekstrak data secara otomatis. Yang kelima ada pre-process data, yaitu suatu proses untuk crawling, mengolah, dan mengatur sebuah informasi atau data dengan cara dianalisis hubungannya. Pre-process data adalah pemrosesan untuk mengolah data yang terstruktur sebagian atau data yang belum terstruktur agar data lebih efektif pada saat diproses dengan cara mengubah data ke dalam format yang memudahkan pada saat proses klasifikasi. Yang keenam ada analisis sentimen, yaitu salah satu cabang dari klasifikasi teks yang mengacu pada bidang referensi pemrosesan dan perhitungan bahasa alami yang luas. Lalu ada TF-IDF, yaitu tahap preproses untuk menghitung bobot dari kata yang paling umum digunakan. Yang ketujuh ada KNN, yaitu salah satu metode yang populer untuk proses klasifikasi, yaitu nilai K yang digunakan merupakan jumlah tetangga terdekat yang digunakan untuk menentukan prediksi label kelas pada data testing.
Yang ke-8 ada random forest, yaitu gabungan dari beberapa decision tree yang dimana decision tree tersebut digunakan untuk melakukan klasifikasi. Setiap tree juga akan diberi data secara random dari training set. Lalu ada evaluasi, yaitu yang digunakan adalah confusion matrix. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur sebuah algoritma klasifikasi dengan cara menganalisis seberapa baik algoritma klasifikasi dapat mengenali urutan data dari kelas yang berbeda. Untuk penelitian yang terdahulu, yang pertama ada dari Ahmad Devianto, M. Didik R. Wahyudi, yaitu yang berjudul penerapan analisis sentimen pada Twitter menggunakan metode KNN yang dipublish pada tahun 2018. Yang memiliki hasil penelitian ini menggunakan metode KNN dan quotient similarity. Data yang digunakan adalah Pilkada DKI tahun 2017. Terus data yang digunakan tuh sebanyak 2000 data. Hasil evaluasi yang didapatkan sebesar akurasi sebesar 67% ketika nilai K-nya sama dengan 5, presisi sebesar 56,94% ketika K-nya 5, dan recall sebesar 78,24% ketika K-nya 15. Untuk yang kedua yaitu dari P. Kartika, Dr. R. Murugeswari, dan Miss R. Manoranjintem, yaitu berjudul Sentiment Analysis of Social Media Network Using Random Forest Algorithm, yang dipublish pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode random forest, data yang digunakan yang diambil dari situs flipkart.com, bahasa pemrograman yang dipakai adalah Python, dan mendapatkan hasil evaluasi yang didapat nilai akurasinya sebesar 97%. Penelitian yang ketiga yaitu Abu Salam, Junta Zeniarja, Rima Septian, dan Uswatun dan Khazanah, yang berjudul Analisis Sentimen Data Komentar Sosial Media Facebook dan dengan KNN, yaitu studi kasus pada akun jasa ekspedisi barang JNT Express Indonesia yang dipublish pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode KNN dan quotient similarity. Data yang digunakan adalah pendapat masyarakat mengenai ekspedisi JNT di platform Facebook. Evaluasi yang digunakan menggunakan confusion matrix. Hasil evaluasi yang didapat berupa akurasi sebesar 79,21% dengan jumlah data trainingnya adalah 101. Tahapan penelitian yang saya lakukan yang pertama adalah identifikasi masalah, lalu studi literatur, yang ketiga ada crawling data, lalu dilanjutkan dengan labeling data, lalu data kita akan preproses yang berisikan case folding, cleansing data, normalisasi, stemming, stop word removal, dan tokenisasi. Lalu setelah di preproses ada pembobotan TF-IDF. Lalu setelah pembobotan TF-IDF akan diklasifikasikan ke metode random forest dan KNN. Setelah diklasifikasikan akan dievaluasi menggunakan confusion matrix, lalu akan didokumentasi. Pembahasan yang pertama ada data, yaitu data diperoleh melalui proses crawling data dengan application programming interface atau API pada Twitter, menggunakan bahasa pemrograman Python dengan platform Google Colab. Terus kata kunci yang digunakan adalah promo Gojek. Rentang waktu yang digunakan untuk proses scrolling data pada penelitian ini adalah dari tanggal 1 April 2022 hingga 30 Juni tahun 2022. Pada proses scrolling, data penelitian telah diperoleh data sebanyak 453 data tweet yang berupa sentimen publik terhadap promo Gojek pada media sosial Twitter. Lalu pada pelabelan data, pada penelitian ini dilakukan untuk memberikan label pada data tweet dan dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas positif dan negatif. Tahap labeling pada penelitian ini dilakukan secara manual oleh 3 orang penilai. Pemberian label oleh penilai dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan kode promo pada aplikasi masing-masing pengguna. Ini adalah kuantitas pelabelan data pada penelitian ini. Lalu kita akan preproses. Yang pertama ada case folding, yaitu menghilangkan huruf kapital mengubah huruf kapital menjadi non kapital. Yang kedua ada cleansing data untuk mengubah tanda baca atau emoji-emoji. Yang ketiga ada normalisasi data, yaitu mengubah kata tidak baku menjadi sesuai KBBI. Yang keempat ada stemming, yaitu menghilangkan kata berimbuhan menjadi tidak berimbuhan. Yang kelima ada stop word removal, yaitu untuk menghapus stop word, kata-kata stop word. Dan yang terakhir ada tokenisasi, yaitu mengubah setiap kata, bukan memisahkan setiap kata menjadi satu string.
Lalu ada pembobotan TF-IDF, yaitu yang pertama perhitungan TF untuk menghitung kemunculan data, yang kedua ada perhitungan IDF untuk menghitung jumlah dokumen yang mengandung term, yang ketiga ada perhitungan DF untuk jumlah dokumen yang mengandung kata atau term, yang terakhir ada perhitungan jumlah seluruh data atau nilai D. Di sini saya memiliki contoh yaitu dari kata beli yang muncul pada dokumen D1 dan D2 dengan kuantitas 1 dan tidak muncul pada dokumen D3 dan D4 atau bernilai 0, Pak. Yaitu berarti nilai TF adalah 1. Total dokumen yang digunakan adalah 4, berarti nilai D-nya 4. Dan terdapat dua dokumen yang memiliki kata beli dari keempat dokumen, yaitu D1 dan D2, berarti nilai DF adalah 2. Berikut adalah contoh perhitungan dari TF-IDF dari kata beli. Lalu setelah data diberi bobot, akan masuk ke dalam proses klasifikasi. Proses klasifikasi akan menggunakan dua metode, yaitu KNN dan Random Forest. Proses klasifikasi akan menggunakan 80% data training dan 20% data testing yang akan dibagi secara acak dan adil. Data yang digunakan adalah data yang telah melewati tahap preproses dan pembobotan TF-IDF yang berjumlah 717 kata dari 453 tweet. Berikut adalah pembagian data klasifikasi pada penelitian ini. Label positif data training ada 162 dan data testing ada 47. Label negatifnya data training ada 200 dan data testingnya ada 44. Yang pertama akan diklasifikasi menggunakan KNN. Data training positif dan negatif akan digunakan oleh algoritma KNN untuk mempelajari data sesuai ciri data pada tiap kelas. Pada penelitian ini akan menggunakan metode validasi data yaitu K-fold cross validation dan saya akan menggunakan 10-fold cross validation. K yang akan diuji adalah K dari range 1 sampai 15. Berikut adalah hasil dari hasil klasifikasi menggunakan KNN dan tenfold cross validation. Di sini saya singkat karena tidak muat pada laporan. Jadi pada K-fold dari 1 sampai 10 sini dan parameter dari 1 sampai 15, hasil terbaik yang didapatkan adalah pada saat K-nya 13 mendapatkan hasil average akurasinya sebesar 73,13%. Lalu ada random forest. Pada proses klasifikasi random forest akan ada parameter yang akan diuji menggunakan grid search CV. Parameter tersebut adalah yang pertama ada n estimator, yang kedua ada max fitter, yang ketiga ada max depth, yang keempat ada kriterion. Berikut adalah hasil contoh ini. Berikut adalah sampel dari hasil random forest yang telah saya pilih. Yang pertama ya hasil terbaik ada pada kombinasi parameter. Yang pertama ada kriterion dengan entropi, max depth 90 dan max fitter log 2, n estimator pada 200, yaitu menghasilkan min test sebesar 75%. Lalu ada evaluasi. Pada evaluasi KNN mendapatkan nilai berikut adalah tabel confusion matrix dari KNN dan random forest. KNN mendapatkan akurasi sebesar 71%, presisi sebesar 73%, recall sebesar 62,5%, dan F1 score sebesar 67%. Sedangkan random forest mendapatkan akurasi sebesar 75%, presisi sebesar 76%, recall sebesar 70%, dan yang F1 score pada random forest menghasilkan 73%. Berikut adalah perbandingan performa dari KNN dan Random Forest. Akurasi KNN mendapatkan 71%, sedangkan Random Forest 75%, yaitu terdapat kenaikan sebesar 4%. Lalu presisinya ada kenaikan sebesar 3% untuk Random Forest, dan recall ada kenaikan 7,5% untuk Random Forest juga, dan F1 score yaitu terdapat kenaikan sebesar 6%, yaitu untuk Random Forest. Kesimpulan yang didapatkan yaitu percobaan klasifikasi pertama dengan metode KNN dengan menggunakan tenfold cross validation diperoleh K terbaik yaitu pada K sama dengan 13 seperti yang saya bilang tadi dengan hasil nilai akurasi sebesar 71%, nilai presisi 73%, nilai recall 62,5% dan nilai F1 score sebesar 67%. Lalu percobaan klasifikasi kedua dengan metode random forest, hasil terbaik yang diperoleh pada parameter kriterion sama dengan entropi, max depth sama dengan 90, max filter lag sama dengan log 2, dan n estimator sebesar 200.
yaitu menghasilkan min test terbaik dengan nilai 0,7575, lalu menghasilkan nilai akurasi yang sebesar 75%, nilai presisi sebesar 76%, nilai recall sebesar 70%, dan nilai advance score sebesar 73%. Lalu pada penelitian ini, metode Random Forest menghasilkan nilai evaluasi yang lebih baik daripada metode KNN untuk mengolah data promo Gojek yang digunakan. Untuk saran dari penelitian ini yaitu jumlah data tweet yang digunakan dapat diperbanyak serta rentang waktu pengambilan data bisa lebih diperpanjang sehingga performa dari pemodelan klasifikasi dengan KNN dan Random Forest mendapatkan hasil yang lebih memuaskan karena metode Random Forest dan KNN lebih cocok untuk klasifikasi data yang berkuantitas besar. Lalu pada pre-proses diharapkan lebih diperhatikan dan diteliti secara merinci lagi supaya pada saat masuk ke dalam proses klasifikasi data memiliki noise yang rendah. Diharapkan pada penelitian di masa mendatang dapat melakukan analisis dengan menggunakan metode klasifikasi lain seperti naive Bayes atau support vector machine karena kedua metode tersebut cocok untuk melakukan pemodelan klasifikasi dengan data yang berkuantitas rendah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.